Dan ini masalahnya masalah hati nurani gitu. Intinya adalah saya juga sampaikan terus kepada pihak pemerintah, apabila diminta dan apabila didengar, saya memberi saran-saran saya. Benar nggak? Jadi kita, kenapa yang dipermasalahkan demonstran? Iya kan? Kenapa terjadi demonstrasi kalau lembaga-lembaga politik pemerintahan dirasakan oleh rakyat tidak bisa mendengar aspirasi rakyat, ya rakyat akan turun ke jalan. Kan begitu. Parlemen ada, tapi kadang-kadang parlemen pun tidak didengar, kadang-kadang, ya kan? Anda tahu sendirilah, ya kan? Ada juga anggap dengan uang bisa beli, ketua umum partai bisa dibeli, anggota DPR bisa dibeli, betul nggak? Mungkin ustadz-ustadz bisa dibeli, ya kan? Ini kalau sudah menyangkut masalah perasaan hati, ini harus dijawab dengan kesejukan, kearifan. Dan saya terus-menerus memberi saran kepada pemerintah, karena kita ingin keadaan yang baik, begitu. Ya, itu artinya untuk proses hukum Pak Ahok sendiri harusnya tetap jalan itu Pak ya, biar katakanlah demo itu tidak terjadi gitu kan, intinya itu kan Pak ya. Loh, saya kira kalau sikap negara hukum saya kira begitu. Ya, sikap Gerindra seperti itu sudah kita sampaikan berkali-kali. Ya. Dengan adanya progres soal progres soal konsolidasi untuk peta DKI. Wah, itu nanti lain kali lah ya, masih panjang kok DKI. Apakah cukup menerima minta maaf Ahok karena Pak Ahok? Jadi saya sampaikan, kalau rekan-rekan media baca di full tweet saya sampaikan bahwa kita dalam berbangsa bernegara ini harus berpegangan pada dua hal, yaitu pada asas yuridis dan asas etis, saya kira ya. Nah, di situ saya sebutkan Saudara Basuki itu sudah menyatakan minta maaf. Saya kira itu secara etis sangat bagus. Saya memujinya, ya. Tetapi secara yuridis ini kan tetap harus diproses. Nah, karena itulah maka kami ya bersama Pak Prabowo ya menginginkan dan mendesak kepada pihak penegak hukum ya untuk memproses itu. Dan disitulah saya kira nanti ada semacam trust yang akan muncul dari masyarakat kepada penegak hukum. Ini saya kira bukan persoalan hari ini saja. Penegakan hukum terkait masalah ini, kalau ini bertele-tele dan menciptakan distrust, rasa tidak percaya dari masyarakat, rugi kita akan berkepanjangan. Ini akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada negara kita yang disebut sebagai negara hukum. Saya kira dalam konteks itulah, ya permohonan maaf kita hargai dan saya kira ya semua warga masyarakat itu sudah memaafkan. Ya, saya tidak mengklaim sebagai perwakilan ya, tapi saya kira masyarakat Indonesia umumnya pemaaf. Tetapi secara yuridis saya kira ini tetap harus ditegakkan. Artinya gerakan besok adalah bukan gerakan politis, Pak Sudirman. Oh iya jelas, ini harus dipisahkan betul, ya. Ini harus dipisahkan betul. Ya karena itu kami sebagai pimpinan partai politik kami sangat berhati-hati karena takut ini kemudian dibawa-bawa kepada aspek politik. Nah kalau ini sudah bercampur masalah politik, ini akan semakin semrawut lagi, ya. Makanya saya mengatakan juga dalam Twitter saya, ya kita ingin membangun bangsa ini lebih baik. Maka kami para politisi, ya kami mari sama-sama untuk menahan diri tidak mengintervensi proses hukum. Dan kami juga menghimbau para penegak hukum jangan bermain-main politik. Kalau ini bisa saling jaga, saya kira insya Allah negara kita sebagai negara hukum itu akan bisa kita tegakkan. Dengan adanya Pak Prabowo sudah menyatakan sikapnya bahwa itu berkaitan dengan hal itu. Pak, dengan adanya red parpol yang turun, apa yang terjadi strategi pemenangan Anies Sandiaga Oh, Uno? nanti 3 bulan lagi. Pak, dengan adanya red parpol